Assalamualaikum Mam. Di video kali ini aku mau share food prep. Jadi food prep untuk 1 minggu biasanya aku kasih budget antara 150.000 sampai 200.000. Nah, untuk di video kali ini aku mau share untuk food prep 150.000. Ini aku beli tempe harganya 4.000. Terus aku potong jadi 2, nanti untuk digoreng dan juga dibuat kering tempe, biasanya untuk bekal berangkat kerja. Nah, ini juga beli tahu itu isinya 10, harganya Rp6.000. Ini juga nanti buat digoreng dengan sambal, sama dibuat tumisan gitu dengan kecambah. Tapi malah kemarin waktu belanja karena sudah kesiangan jadinya nggak dapet kecambahnya, entah nanti diganti dengan buncis atau dibikin sambal goreng tahu aja. Tapi lebih biasanya untuk stok bikin tahu kecap atau tahu dipenyet sambal gitu aja. Nah, belanja kemarin itu karena sudah kesiangan, pasarnya itu di luar penuh banget, dan ternyata yang bagian dalam itu cukup sepi ya. Ini aku belanjanya itu di daerah Sukoharjo, jadi mungkin harga di tempat lain juga berbeda-beda. Nah, ini saya beli onclang itu 2.000, dapat lumayan banyak ya, tapi biasanya dapat untungnya besar-besar. Kalau kali ini kecil-kecil banget ya, jadi nggak saya potong dulu, saya potong aja akarnya, sama ya dipotong secukupnya wadahnya. Nanti kalau butuh dipotong kecil-kecil sesuai dengan jenis masakannya. Biasanya tuh aku belanja di ibu-ibu tukang sayur di pasar itu murah banget ya, biasanya 5.000 tuh dapat banyak. Nah, kemarin itu ibu yang biasanya entah sudah habis jualannya atau memang nggak jualan. Nah, untuk kacang panjang itu harganya 2.000. Sebenarnya di warung lain atau di penjual sebelah-sebelah itu kayaknya banyak itu ya iketannya, tapi karena aku masaknya nggak terlalu banyak jadi beli yang sedikit aja. Ini juga buncis segitu itu harganya Rp3.000. Nanti buat tumisan atau juga ditambah ke sayur asam-asam. Nah, biasanya tuh jarang banget aku beli buncis, tapi karena ini sekarang sudah mulai masuk kerja suamiku dan aku, jadi seringnya adalah bawa bekal untuk sarapan pagi. Nah, ini kembang kol juga harganya Rp2.000. Nah, ini memang sop-sopan itu harganya 5.000, udah dapat banyak. Nah, biasanya di ibu-ibu penjual yang langganan itu dapatnya lebih banyak dari itu, Mams. Tapi yang karena kemarin itu udah kesiangan, ya udah asal beli aja di penjual yang lain, dapat lumayan banyak juga. Tapi di situ wortelnya itu udah banyak yang layu gitu, jadi mungkin nanti juga ya masih bisa kepake sih, cuma untuk sop aja, sama ya nanti bikin capcay atau apa gitu. Nah, harus dicukupkan selama 1 minggu karena memang sempatnya pergi ke pasar belanja itu ya kalau nggak hari Sabtu atau hari Minggu tuh. Sebenarnya ada sih toko sayur segar gitu di dekat rumah, cuma kalau sudah belanja setiap hari gitu malah lebih boros. Kadang satu kali belanja itu bisa 30.000 ke atas sampai malah 50.000 ke atas. Jadi amannya mending belanja untuk 1 minggu aja gitu. Juga kadang karena kalau belanja sedikit-sedikit itu nggak sempat, akhirnya beli jajan jadi gitu, masakan jadi, jatuhnya lebih boros karena satu rumah itu bisa sampai minimal sekali makan 50.000 lah ya, karena kita berempat.
Nah ini biasanya paling ini dimasak jadi sayur sop, sama paling kalau pagi nanti dibikin capcay gitu ya untuk bekal berangkat kerja. Nah itu wortelnya itu jelek-jelek banget, tapi ya sudahlah, karena nanti habis ini langsung dimasak buat sop, jadi tetap kepake aja. Biasanya kalau aku bikin sop itu nggak pakai kembang kol, tapi karena kemarin lihat kayaknya mau bikin capcay juga biar sayurnya beragam, itu ya udah aku beli kembang kol juga gitu ya. Nah ini beli serai sama lengkuas kemarin itu 3.000, karena untuk bumbu masak yang lain masih ada, yang habis hanya serai sama lengkuas ya, saya belinya cuma itu aja. Sebenarnya mau beli daun salam sama daun jeruk, tapi di tempat itu nggak ada, akhirnya malah keskip, lupa belanja di tempat yang lain. Nah untuk serai nanti saya simpan dipotong-potong gitu ya, itu nggak kerikot karena ya tempatnya memang sempit, dapurnya sempit banget. Nah ini beli bawang putih itu seperempat 12.000, sama tepung serbaguna itu 2.500 kayaknya. Nah itu untuk sayur-sayurannya ya mam ya. Kemudian ini untuk protein hewaninya beli 3 jenis aja, karena memang untuk sarapan sama makan malam aja biasanya. Ini aku beli ayam 1 kilo, 1 kilonya itu 40.000 kalau di sini. Nah biasanya itu aku belinya itu yang bagian paha aja bawah, tapi kemarin dikomplain sama suami gara-gara beli ayamnya kok jenisnya sama semua gitu bagiannya, jadi udah aku beli campur ya, itu ada paha, ada tepong, ada dada, itu dicampur aja semuanya. Soalnya kalau dimasak, kalau menurutku itu lebih enak bagian paha, karena kalau bagian dada itu kebanyakan dagingnya, dan anakku tuh nggak suka, sukanya itu paha atau malah kulitnya gitu. Nah ini sama beli lele itu setengah kilo harganya 13.000, tapi kemarin karena setengah kilo lebih jadi 14.000. Isinya kalau nggak salah ini ada 6. Nah, ini paling nanti buat digoreng aja biar nggak bosen makannya pakai ayam terus gitu. Nah sebenarnya anak-anak tuh yang suka lele itu anak yang kecil. Kalau kakaknya itu dia agak trauma gitu ya, karena pernah kena durinya itu jadi kalau disuapin pakai lele itu susah. Nah ini sama beli ikan nila ini beli setengah kilo aja 19.000 kalau di sini. Nah itu udah dipotong sekalian dari penjualnya, saya minta dipotong jadi 2. Rencananya kalau nggak digoreng ya sebenarnya pengennya bikin pindang serani gitu, cuma nanti nggak tahu sempat atau enggak, karena biasanya tuh aku kalau pulang kerja itu kalau malam itu udah malas masak, paling masak buat suami dan anak gitu ya. Nah ini sekarang saya lanjut masak bikin sayur sop, ungkep ayam, sama ini goreng lele. Nah seperti ini ya mam, karena saya belum ahli memasak, jadi ini masaknya untuk goreng lele saya kasih tepung, jadi ngikutin tips ibu-ibu, mami-mami di luar sana biar nggak meletup itu minyaknya, dikasih taburan tepung. Dan memang ini sih ya nggak meletup sih ya, dan ini masih takut gitu ya, tetap saja satinya belum panas banget udah saya masukin gitu. Nah ini ayamnya sudah saya ungkep udah mateng, terus saya tiriskan dulu sebelum nanti dipindah ke wadah dan ditaruh kulkas untuk stok sarapan maupun makan malam. Kalau lagi malas masak itu tinggal goreng aja terus dimakan
ditambah sambal. Atau kalau suami itu biasanya sukanya sambal kecap, kalau enggak ya udah pakai saus aja gitu ya. Nah, kalau anak-anak ya udah digoreng aja. Sebenarnya kalau anak-anak itu lebih suka makannya kalau nggak pakai telur ya pakai ayam. Kalau ikan-ikan itu kurang suka, tapi sedikit-sedikit harus saya paksa karena memang ya harus makan ikan itulah ya. Nah, ini udah mateng mam sayur sopnya. Ini untuk Oke, ini videonya sudah selesai mams. See you di video selanjutnya. Ini menu makanan aku